Wah, biasanya bisa jual dulu sampai jutaan. Oh, nggak usah ngomong Indonesia, untuk Jogja aja masih kurang-kurang. Nggak cuma lagi tren ini ikut itu biasanya nanti kalau ada halangan atau nanti masih nggak mulus lah. Saya Catur, pekebun tin teknik horizontal, teknik dari Jepang. Mulai mengenal tin itu sekitar 8 tahun, 9 tahun yang lalu. Dari apa ya? Oh, baca dari majalah Trubus sama dikenalin sama seorang profesor dari Klaten gitu. Ya, Profesor Hari. Cuma mulai ngebun itu sekitar 6 tahun yang lalu, mulai membangun sistem perkebunan. Karena aku ngejarnya dulu awal-awal sih untuk ngoleksi sih, kolektor lah, koleksi sama dijual, tapi semakin kesini aku arahnya buah. Karena untuk buah di Indonesia masih sangat kurang-kurang sih. Dan kebutuhan untuk yang bisa nyuplai continue bahkan untuk nggak usah ngomong Indonesia, untuk Jogja aja masih kurang-kurang. Kenapa aku milih tin? Aku dulu karena satu ada nilai spiritualnya, kan dicantumkan di 5 agama besar toh. Kedua itu nilai ekonomisnya tinggi waktu itu, sama nilai khasiat obatnya sampai sekarang pun masih banyak untuk sama itu. Selain itu di tin itu selain buah segarnya produk olahannya banyak, jadi nanti untuk kedepannya masih potensial dikembangkan. Di tin aku memakai teknik horizontal, itu teknik dari Jepang. Teknik itu menurutku teknik yang untuk menghasilkan buah yang premium dan kontinu. Kan aku ngejarnya industri perkebunan tin, jadi itu teknik bisa untuk menghasilkan buah yang premium sama kontinu. Iya. Itu misal pun dipakai untuk menghasilkan bibit juga bisa banyak juga. Horizontalnya aku dulu dari YouTube. Dari dulu waktu video YouTube perkebunan di Jepang gitu. Lalu sama dari ilmunya ada teman yang kerja di Jepang dan di samping apartemennya itu ada perkebunan tin. Kalau di Jepang namanya Ichijiku, nama di Jepang. Setelah lihat itu bagiku paling efektif, makanya aku ambil itu. Teknik horizontal dibanding tanaman tin yang tumbuh biasa itu lebih efektif aja sih, lebih efektif, lebih bisa dihitung, matematikanya jelas. Kalau di horizontal kan punya berapa cabang, ketinggian berapa bisa dihitung, lebih mudah dihitung, kebutuhan pupuk, kebutuhan pemupukan, karena nanti dengan teknik horizontal itu kebutuhan pupuk itu bisa 2-3 kalinya. Kalau kurang itu kadang-kadang ada batang tumbuh cuma nggak bawa buah. Itu kita kan mau produksi yang premium sama kontinu. Jadi ketika premium kan ada, ketika kontinu kan ada hitung-hitungannya. Kita mau skala produksi per bulan berapa gitu. Misalnya satu pohon ternyata ngasil ke 40 kilo, jadi ketika butuh produksi sebulan sekintal butuh berapa pohon gitu. Jadi lebih enak matematika memupuk matematika
jumlah produksinya. Nanti untuk skala industri akan lebihan. Tuh. Produktivitas teknik horizontal di tin itu umur 2 tahun dengan teknik konvensional kanan ke kiri. Teknik horizontal itu 1 periode panen karena panennya nggak serentak toh, jadi bertahap toh. Itu bisa antara 30 kilo 40 kilo minimal. Dengan itu per 3 bulan Pak ya, 1 periode panen paling 3 bulan lah untuk itu. Sampai ketinggian 2 meter kan dipangkas lagi. Itu 1 pohon. Nanti bisa itu minimal kisaran antara 30-40 kilo sampai 80 kilo sih, tergantung jenisnya juga. Nanti tergantung umur indukannya juga, tergantung jenisnya juga. Nanti jenis besar itu produktivitasnya. Setelah aku buahke teknik horizontalnya udah kebentuk jadi itu sekitar 2 tahunan. Iya, 2 tahun. 1,5 2 tahun bisa. Kalau aku sih dengan teknik horizontal itu ada masa-masa untuk pembuahan, ada masa untuk pruning atau produksi bibit. Karena kalau di teknik horizontal itu nanti ada ketinggian tertentu dan itu harus dipangkas lagi. Jadi selama setahun itu enggak full penuh, kecuali aku masih belum full penuh karena belum tak bikin blok-blok gitu loh. Ada yang tak panen, ada yang tak pruning, belum ada. Tapi sepanjang tahun bisa diarahkan untuk produksi buah, bisa, sangat bisa. Untuk tin jenisnya banyak, cuma untuk yang tak kembung, untuk tak jadiin untuk perkebunan itu aku ngambil 5 jenis untuk mewakili warna aja sih. Warna merah apa, warna kuning apa, warna hitam apa, warna ungu apa gitu. Jadi dari yang udah masuk di Indonesia sekitar 300-an jenis, aku cuma ambil 5 aja. Misalnya merah aku pakai Matsui Dobin dari Jepang, yang kuning aku pakai Lesugol Amerika, yang hitam aku pakai Negron itu dari Itali, gitu aja sih yang aku ambil perwakilan warna dan yang paling produktif aja gitu. Karena produksiku masih di kebun penelitian, jadi produksi buahnya masih terbatas. Jadi aku lempar online untuk person per person, belum masuk ke swalayan besar belum. Tapi rencana ke depan jangka panjang sih kepingin bikin perkebunan yang produksi banyak sekalian. Jadi bisa masuk, bisa ngisi market yang lebih gede dan bisa lebih kontinu. Kalau aku sih visinya awal dulu kepingin ekspor. Oh iya, kenapa potensi ekspor besar itu? Karena tin kan rasanya internasional, maksudnya internasional gitu. Dia tumbuh di berbagai negara dan udah akrab dengan lidah internasional lah. Beda kayak misalnya kayak salak gitu loh. Salak kan lidah Asia yang seneng. Nah, kalau tin itu hampir ada di segala penjuru dunia, jadi potensi ekspor kita keluar itu sangat gede. Dan keunggulan Indonesia kan kita bisa bertanam sepanjang tahun dibanding negara lain yang 4 musim gitu, kita bisa masuk ke situ. Tuh. Ya, itu. Masih sangat gede. Sangat luas karena untuk buah segarnya aja kita masih
sangat kurang atau dibilang jarang ya, di peredaran di pasaran luas itu masih jarang, sangat jarang sekali. Dan yang ngebunke juga masih bisa dihitung dengan jari dalam skala perkebunan. Ngebunke untuk buah ya. Potensinya masih gede. Untuk Indonesia aja belum sampai ekspor. Untuk bayanganku untuk konsumsi dalam negeri aja butuh ratusan hektar. Apalagi nanti ketika jatuh udah olahan atau kita ada potensi besar untuk ekspor karena negara kita bisa berbuah sepanjang tahun kan tinnya. Kalau di luar pas 4 musim mereka cuma nanamnya musim panas, ketika mereka off musimnya kita bisa masuk. Jadi potensinya masih sangat gede untuk buah, masih sangat kurang. Karena di Indonesia itu dulu 5 tahun 6 tahun yang lalu awal-awal lah boomingnya tin ya, 5 tahun yang lalu 4-5 tahun yang lalu itu boomingnya tin. Kita dengan banyaknya jenis kan mereka ngembangnya lebih cenderung jadi kolektor. Jadi kolektor, jadi mending jualan itu bibit itu untuk koleksi. Untuk ngembangke buah karena belum, kita nggak ada yang penelitian teknik SOP-nya lah, itu belum ada di Indonesia. Jadi hasil buah itu teman-teman itu nggak bisa premium lah, hasilnya belum maksimal. Perawatan itu SOP-nya belum jalan lah, jadi mereka akhirnya larinya ke bibit dulu. Cuma masa bibit itu akhirnya booming bibit menurun ya, cuma beberapa aja yang berlanjut sampai akhirnya buah, cuma beberapa aja lari ke buah. Yang lari ke buah beberapa masih bertahan lah, karena buah harganya stabil dan kekurangan stok juga. Satu, nggak punya visi, ikut tren aja dulu pas booming tin, ikutin. Lalu kedua, pas waktu itu 3 tahun atau 4 tahun yang lalu ada musim yang kemarau basah itu musim kemarau tetap hujan gitu, panjang tahun itu, banyak perkebunan temen yang kolab itu loh. Banyak yang hampir antara 50-100% kebunnya rusak. Jadi itu kadang yang bikin temen patah semangat, akhirnya alih jenis tanaman atau alih bidang lain. Sama ada masa dimana pas booming kan harga bagus, harga tinggi gitu, kencang gitu. Ada masa dimana harga itu mulai mencapai kestabilan. Nah itu teman-teman kan, wah biasanya bisa jual dulu sampai jutaan, ya minimal ratusan ribu. Sekarang di bawah itu yang bikin teman-teman banyak yang nggak bersemangat. Tapi kembali lagi terutama cuma ikut tren sama nggak ada visi untuk kedepannya, itu yang bikin banyak berguguran. Supaya bisa bertahan lama di tin atau di apapun sih, bagi sih harus dari awal ketika masuk ke tin harus punya visi jangka panjang. Visi jangka panjang misalnya nanti kedepannya akan bikin perkebunan yang 1 hektar atau enggak nanti jatuhnya ke arah ekspor gitu. Minimal punya visi yang jangka panjang itu yang akan, karena selama proses biasanya kan naik turun, jadi ketika pas ngedon itu visi itu yang akan menyalakan kembali semangatnya. Harus punya visi, nggak cuma lagi tren ini ikut itu biasanya nanti kalau ada halangan atau nanti mesti nggak mulus lah, tiap proses mesti nggak mulus, mesti ada jatuh bangunnya lah. Itu biasanya cepet berubahnya kalau nggak ada visi. Tapi ketika dirimu punya visi jangka panjang ke depan apa gitu, mau kebun yang luas atau mau nanti jatuhnya mau bikin pabrik untuk olahan buah tin,
insya Allah nanti ketika situasi lagi sulit-sulitnya atau situasi sulit itu pas misalnya banyak indukan yang mati atau situasi pasar lagi jelek itu nanti akan membuat survive lah. Ya agak merangkak tapi masih tetap di tin. Itu visi, harus punya visi ketika masuk. Ya untuk pemain tin baru, pemula, ya yang muda-muda masuk ke tin, coba ya sesuai passionnya, sama coba di visinya diperjelas di tin mau kemana gitu, jangka panjangnya mau kemana, itu nanti akan sangat membantu di perjalanan di berprosesnya. Visinya diperjelas mau arah kemana, mau itu nanti akan membantu kalian tetap di jalan ini. Keinginan untuk Indonesia ke depan untuk masalah tin sih semakin banyak nanti, karena khasiatnya tin banyak, khasiat buahnya banyak, khasiat keseluruhannya banyak, dan belum banyak penelitian. Aku harap nanti ke depannya selain tin mulai dikebun ke skala yang lebih luas dan lebih banyak, juga nanti penelitian ke arah tin semakin diseringkan, diintensifkan, atau kerjasama sama universitas-universitas gitu. Karena masih banyak potensi yang belum digali di tinnya sendiri, dan teman-teman udah ya semoga tumbuh kembali lebih ke arah perkebunannya. Semakin perkebunan tin semakin ada yang mulai masuk ke situ, semakin banyak lebih baik. Itu kita generasi awal, itu generasi kedua generasi pemain tin, minimal bikin pondasinya lah, bikin pondasinya, nanti misalnya generasi yang lebih muda itu bisa bangun perkebunan yang lebih gede, lebih modern gitu. Saya harapkan gitu, bikin pabrik pengolahannya,